Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya langsung saja akan memaparkan sedikit tentang PowerPoint saya yang berjudul tentang hubungan kualitatif struktur aktivitas obat. Oke. Yang pertama adalah aktivitas obat. Aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis yang yaitu reseptor spesifik. Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik dan menimbulkan yang namanya aktivitas spesifik, senyawa bioaktif harus mempunyai struktur sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penentu dalam proses farmakokinetik, yaitu ada 4. Yang pertama, sistem kompartemen dalam cairan tubuh seperti cairan intrasel, cairan ekstrasel, dan juga berbagai fasa lipofil dalam tubuh. Yang kedua yaitu protein plasma, protein jaringan, dan berbagai senyawa biologis yang mungkin dapat mengikat obat. Selanjutnya yang ketiga yaitu distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis, terutama hubungan waktu dan kadar obat dalam berbagai sistem tersebut yang sangat menentukan kinetika dari obat. Dan yang keempat yaitu dosis dan sediaan obat, transport antara kompartemen seperti proses absorpsi, bioaktivasi, biodegradasi, dan ekskresi yang menentukan lama obat di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu fase-fase yang mempengaruhi aktivitas obat adalah fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Yang pertama itu fase farmasetik meliputi fase 1 di mana sedian mengalami desinegrasi, kemudian senyawa aktif mengalami dispersi molekul dan melarut. Fase ini menentukan ketersediaan farmasetik, yaitu ketersediaan senyawa aktif untuk dapat diabsorpsi oleh sistem biologis. Selanjutnya yaitu fase farmakokinetik, itu meliputi proses fase 2 dan fase 3. Fase 2 adalah proses absorpsi molekul obat yang menghasilkan ketersediaan biologis obat, yaitu senyawa aktif dalam cairan darah, pH-nya yaitu 7,4 yang akan didistribusikan ke jaringan atau ke organ tubuh. Fase 3 yaitu fase yang melibatkan proses distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang menentukan kadar senyawa aktif pada kompartemen tempat reseptor berada. Fase 1, 2, dan 3 menentukan kadar obat aktif yang dapat mencapai ke jaringan target. Selanjutnya itu fase farmakodinamik meliputi proses fase 4 dan fase 5 serta fase 6. Adalah tahap interaksi molekul senyawa aktif dengan tempat aksi spesifik atau reseptor pada jaringan target yang dipengaruhi oleh ikatan kimia yang terlibat seperti ikatan kovalen, ion, van der Waals, hidrogen, hidrofob, ion dipol, dan keserasian bentuk dan ukuran molekul obat dengan reseptor. Fase 5 adalah induksi rangsangan dengan melalui proses biokimia menyebabkan terjadinya respon biologis. Hubungan antara rangsangan dan respon tidak tergantung pada sifat molekul obat, di mana rancangan obat dapat dilakukan pada fase 1 dan fase 4. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas. Aktivitas biologis obat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis, di mana interaksi tersebut ditunjang dengan spesifitas sifat fisika kimia senyawa yang tinggi. Selanjutnya pada slide selanjutnya yaitu pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Oke. Ada 3 tipe pengukuran kuantitatif pada efek obat terhadap hewan coba. Itu yang pertama, efek individu. Dengan mengukur dosis efek individu terhadap hewan coba. Contohnya pemberian obat hipnotik dengan dosis ditingkatkan secara bertahap sampai terjadi namanya efek tidur. Yang kedua itu ada efek bertingkat. Efek bertingkat ini yaitu mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis yang bervariasi.
Contoh pada fase bertingkat yaitu pemberian obat anabolik dengan dosis yang bervariasi dan dilihat efeknya terhadap kenaikan berat badan pada hewan yang diujikan atau hewan coba. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada efek kuantal, yaitu mengukur respon semua atau tidak, all or one, respon kuantal dari suatu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Di sini pengamatan hanyalah mengenai masalah terjadi atau tidak terjadinya efek pada tiap hewan coba, seperti hewan yang mati atau yang menunjukkan gejala respon tertentu, misalnya seperti gejala hipoglikemik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.